Saumul abdi mu'allakum ma bainas samai wal ard hatta yuaddiya shadaqatal fitri. Sesungguhnya puasa seorang hamba dan ibadahnya selama Ramadan tergantung antara langit dengan bumi, tidak dilaporkan kepada Allah catatannya, tidak bisa naik kepada yang maha kuasa amalmu itu, hatta yuaddiya shadaqatal fitri, sampai kamu bayarkan zakat fitrahmu. Bapak Ibu yang belum bayar zakat fitrah sampai kini lalu dilaporkan malaikat catatannya itu, mungkin masih menumpuk di samping rumah Bapak Ibu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, tinggal menghitung hari Ramadan di tahun ini akan berpisah dengan kita semua. Tahun depan belum tentu kesempatan yang sama akan kita peroleh. Tahun ini jatah itu kita peroleh, jatah itu kita dapatkan bukan satu kebetulan, tapi memang sudah Allah berikan kesempatan yang luas kepada kita untuk beribadah. Ada 3 syarat yang Allah minta dalam Al-Quran kalau kita tidak ingin rugi, tidak ingin tekor, tidak ingin sia-sia apapun yang kita lakukan. Kalau berlalu waktu, berganti musim, datang tahun, berganti dengan tahun yang baru, kita tidak ingin sia-sia umur dan kesempatan kita. 3 syarat Allah minta untuk kita maksimalkan. Maka paling tidak yang 3 ini bisa kita lakukan di bulan ini. 3 ini jadi 3 hal yang harus kita jaga dan pelihara walaupun sudah keluar dari bulan Ramadan. Jangan sampai habis Ramadan, habis pula seluruh kebiasaan yang sudah kita bangun. Kita lihat surat Al-Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur, perdaganganmu yang tidak akan rugi, bisnismu yang tidak akan bangkrut, usahamu yang tidak akan sia-sia. Ada 3 hal yang harus menjadi tolak ukur kalau tidak ingin hidup dan waktu kita terbuang dengan sia-sia itu. Apa yang pertama, Ibu? Yatsluna kitaballah. Kamu harus mau merutinkan bacaan Al-Quran. Di Ramadan barusan kita lewati momentum nuzul Quran. Mestinya luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan tunggu waktu luangmu baru baca Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat di dalamnya diturunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk
dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kalau tidak ingin sia-sia hidup kita, tidak ingin rugi apapun usaha kita, tidak ingin tekor bisnis-bisnis dalam hidup kita, mulailah Bapak Ibu untuk merutinkan dan mencintai bacaan Al-Quran. Apa bonus itu? Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Kami yang turunkan, kami yang menjaganya, kami juga yang memeliharanya. Sampai zaman kita hari ini, 14 abad yang lalu, sejak diturunkan Al-Quran, jangankan satu surat, satu ayat, satu kalimat, satu huruf, satu titik pun tak ada yang berubah, tak ada yang bergeser. Mestinya titiknya di atas pindah ke bawah, nun jadi ba, tak pernah. Mestinya titiknya satu jadi dua, ba jadi ya, tak pernah. Pa jadi kof, tak pernah. Andaikan titiknya saja bergeser, sebagian kita kemungkinan akan sulit untuk membaca Al-Quran, kecuali yang sudah hafiz, yang sudah hafal. Yang lain tentu akan kesulitan. Nah, apakah karena penerbitnya benar-benar teliti? Tidak. Apakah karena ada penanggung jawab yang bertanggung jawab untuk tetap terjaga keasliannya? Apakah karena percetakan yang luar biasa? Tidak. Ada jaminan. Kami yang turunkan, kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Yang dijaga itu bukan hanya suratnya, bukan hanya ayatnya, bukan hanya hurufnya, bukan hanya titiknya, tapi yang dijaga itu orang yang membacanya. Yang dijaga itu orang yang mempelajarinya. Yang dijaga itu orang yang mau untuk mengamalkannya. Yang dijaga itu orang yang mau untuk mengajarkannya. Pak Ibu, jadilah di antara yang empat ini. Kalau kita tidak ingin rugi dalam hal apapun selama di dunia, bahkan sampai ke akhirat, syarat pertama, jadilah orang yang merutinkan bacaan Quran. Jadilah orang yang mau untuk mempelajari Al-Quran. Jadilah orang yang mau untuk mengajarkan Quran. Jadilah orang yang mau untuk mengamalkan Al-Quran. Kami yang jaga, kami yang pelihara. Maka tidak ada orang yang hidupnya sia-sia kalau orang itu mau untuk mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling banyak dan tinggi jabatannya, bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang paling mewah kendaraannya, bukan yang paling dapat banyak suara waktu pemilu, bukan yang paling lama duduk di kursi. Orang terbaik di antara kamu adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, yang mau untuk belajar Al-Quran dan mau untuk mengamalkannya. Selesai persoalan. Maka kalau kita tidak ingin rugi, syarat pertama ini, yatsluna kitaballah. Ramadan ada momentum itu, nuzul Quran, walaupun harinya sudah berlalu, tapi keutamaannya tidak akan pernah hilang. Maka Pak Ibu, kalau kita hitung-hitung, cobalah cek Pak Ibu, kata hari dalam Al-Quran ini terulang sebanyak
365 kali, sama dengan jumlah hari dalam setahun. Kata sahar bulan terulang sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Kata dunia sama dengan jumlah kata akhirat. Dalam Quran ini kata dunia sama dengan jumlah kata akhirat, 115 kali terulang. Duniamu, akhiratmu. Maka jangan sampai karena terlalu berlebihan urusan dunia lupa dengan akhirat. Berlebih-lebihan urusan dunia lalu abai dengan akhirat. Dia seimbang. Kata hayat dalam Al-Quran, hidup, sama dengan jumlah kata maut. Hayat, maut, hidupmu, matimu, sama jumlahnya, 145 kali terulang. Kalau engkau hidup, kau pasti mati. Sesuatu yang hidup, dia pasti hanya menunggu kematian. Maka kita hanya tinggal menghitung waktu itu. Tiap orang ada zamannya, tiap zaman ada orangnya, tiap masa ada manusianya, tiap manusia ada masanya. Hidup, mati, hayat, maut jumlahnya sama, 145 kali. Jumlah kata setan dalam Al-Quran, setan sama dengan jumlah kata malaikat, 88 kali, sama jumlahnya. Maka ada bisikan setan, ada bisikan malaikat. Kata setannya, ibu kalau puasa itu yang dilarang itu makan dan minum. Kalau bagunjang tidak dilarang dah, tidak masalah tidak. Tapi kalau makan, kalau minum batal puasa. Kata malaikatnya, yang dilarang itu bukan hanya makan minum, tapi mengendalikan nafsu, termasuk nafsu bergunjing, termasuk nafsu mengata-ngatai orang. Beko hangus pahala puasamu. Dua-duanya datang itu. Kata malaikatnya, makanlah yang halal lagi baik, halalan toiban, halal lagi baik. Kata setannya, kalau menunggu kayu, bilo kayunya aja. Tunggulah kayu itu, tidak ke kayu-kayu begitu aja. Maka kata setan dan kata malaikat itu kalimatnya terulang sama dalam Al-Quran. Kata impak seimbang dengan kata ridho, 73 kali terulang. Kalau engkau berimpak, engkau harus ridho. Kalau engkau memberi, engkau harus rela. Ada orang memberi karena ingin dapat banyak suara. Ada orang memberi karena ada udang di balik bakwan. Dia sumbang tikar masaji, begitu tidak dapat suara, nyogulung tikar tu balik, bawa pulang. Itu faktanya. Sumbang kipas di masaji, begitu tidak dapat suara jamaah masaji, nyobuka kipas tu balik. Impakmu harus dengan keriduan, bukan karena ada udang di balik bakwan. Sama jumlahnya. Kata kikir, bakhil dalam Al-Quran sama jumlahnya dengan kata penyesalan. Maka Bapak Ibu kalau sampilih karyang sakubajai, menyesalnya lama itu. Sama jumlah katanya, sama-sama 12. Sampilih karyang sakubajai, manyasa beko. Sama jumlahnya. Apakah ini Rasulullah yang atur semua seperti ini? Tidak. Bapak Ibu, nama yang paling banyak terulang dalam Al-Quran, nama manusia adalah nama Nabi Musa, bukan nama Nabi Muhammad.
Nama kedua yang paling banyak dalam Al-Quran justru adalah nama Nabi Ibrahim, 69 kali. Nama Nabi Muhammad hanya 4 kali terulang. Ampeknya. Ampek. Coba hitung apa itu. Al-Fatah ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang kedua Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'u kutilang qalabatum ala aqabikum. Ketiga surat Al-Ahzab ayat 40. Yang keempat surat Muhammad ayat 2. Habis. Nama Fir'aun terulang dalam Quran ini 74 kali. Apa masalahnya itu? Masih akan lahir Fir'aun baru. Masih akan datang penguasa-penguasa yang zolim, yang sewenang-wenang. Masih akan ada lahir di suatu waktu. Kenapa kok sampai berulang berpuluh kali diulang nama Fir'aun dalam Quran? Karena Fir'aun yang di Mesir itu sampai sekarang pun belum dikuburkan. Belum dikuburkan. Masih di atas tanahnya baru. Laut tidak menerimanya, tanah tidak menerimanya. Itu di mana kini? Di atas tanah baru. Orang-orang yang menyombongkan diri, tanah pun tak mau menerimanya. Laut pun menolaknya. Apakah hanya dia Fir'aun itu? Tidak. Namanya bukan Fir'aun itu, nama lengkapnya. Itu nama jabatan. Itu gelar kekuasaan. Itu lambang kesombongan. Karena Fir'aun sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Apa ibu? Satu ya. Yang kedua, apa syarat kalau kita tidak ingin rugi? Kembali ke ayat 29 Al-Fatir, wa aqamus sholah. Kamu termasuk orang yang mau mendirikan sholat. Nah Ramadan ini yang ditambah itu sholat sunat. Malam takbiran nanti berkumandang takbir tahmid dan tahlil, selesai yang namanya sholat tarawih. Habis. Bapak ibu kalau ingin sholat tarawih tunggu tahun biswa. Yang ditambah di Ramadan ini sholat malam. Bapak ibu kalau hanya ingin puasa bulan Syawal juga bisa. Bapak ibu kalau ingin hanya baca Quran, bulan lain juga boleh baca Quran. Bapak ibu kalau hanya ingin bersedekah, berimpak, bulan lain juga boleh berimpak. Tapi kalau ingin bapak ibu sholat tarwih, tidak bisa bulan lain. Bulannya hanya di bulan ini. Habis Ramadan, habis sudah. Rabi'ah, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Siapa nanya itu? Pucuk dicinta dalam tiba aja. Ya Rasulullah, dari dulu saya sudah berdoa. Apa doamu? Kalau saya meninggal nanti, kalau saya sudah di alam akhirat, satu cuma yang kuharap. Apa itu? Tempatmu ya Rasulullah masih bisa berdekatan dengan tempatku. Hanya satu yang kuharap, satu cuma yang kumohon, tempatku nanti di akhirat bisa berdekatan dengan tempatmu ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Rabi'ah, kalau engkau ingin tempatku berdekatan dengan tempatmu, mulai malam ini Rabi'ah, tambahlah sujudmu di waktu malam. Tambah sujudmu di waktu malam. Maka solat yang paling Allah cintai di muka bumi, di luar solat fardu, nomor satu adalah solat malam. Apa ibu yang sudah berlatih, apalagi sudah 10 terakhir ini, nampunih-punihnya kok mah. Sebagian kanlah di pasarnya, sebagian kanlah di mall, sebagian kanlah sudah berpaling ke lain hati. Apa ibu dan boneh-boneh ku lah hujan tibuju ke masaji, lah dingin tibuju di masaji, lah latih tibuju di masaji, lah kurang lalok tibuju di masaji. Kau dan boneh-bonehnya kau mah. Makanya saya lebih bersemangat datang kalau di 10 terakhir daripada 10 pertama. 10 pertama itu penggembira saya yang banyak itu.
Sakete alah mah lalatiah situ mah. Lapone itu nya. Wa aqamus shalah, kamu termasuk orang yang mendirikan solat. Nabi Ibrahim yang ditangisinya bukan karena dia meninggalkan anaknya dan istrinya di padang pasir. Nabi Ibrahim yang ditangisinya bukan karena dia akan menyembelih anaknya satu-satunya ketika itu. Yang ditangisinya bukan karena dia harus dilemparkan ke dalam kobaran api yang menggunung. Tidak. Yang ditangisinya adalah kalau sampai dia dan keturunannya lalai dengan solat. Maka doa Nabi Ibrahim yang selalu menangis dia membacanya, berurai air mata dia ketika memintanya. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas solati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat. Jadikan aku orang yang mendirikan solat. Begitu juga anak-anakku, begitu juga keluarga-keluargaku. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim belum dapat syair lagunya itu. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam, siriang-riang, menangis mayat, teringat badan. Mulai masih hafal sama Bapak Ibu mah. Nabi Ibrahim waktu itu lentan, itulah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, dua ya, yang ketiga. Nah, ini yang berkaitan dengan 10 terakhir kita terutama. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nafkahkanlah hartamu di jalan Tuhanmu itu baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu, kita di akhir Ramadan ini bukan hanya iktikaf yang disuruh, bukan hanya tarawih witir yang diminta, bukan hanya suruh menghafalkan dan membaca Quran sampai hatam. Yang disuruh kepada kita di target 10 terakhir ini adalah menunaikan zakat fitrah. Lai ado raso jo pareso. Masalah raso itunya. Zakat fitrah tidak ada yang sampai 200.000 ke atas. Zakat fitrah kalau keputusan Basnas Kota Padang tahun ini, beras solok super itu, anak daro jumara pulai itu. Apa yang pernah makan? Beras anak daro jumara pulai. Atau anak daronya siapa Ibu Habihan? Marah pulainya nak diambil-ambil itu. Sampai 42.000 nya. Sampai 42.000. Termurah paling bawah, paling tapak dasar beras dolok 31.000. Pokoknya. Jadi kalau beras sokan di tengah-tengah itulah antara 31 sampai 42 itu. Bapak Ibu, kalau mungkin berasnya beras Solok super sekali, baunya bau pandan mana, mintonyo lalu nak tantunya cialah dia, nyesang orang lain juga. Padahal mondar mandir mintonyo mencari nasi. Bapak Ibu, paling tidak 50.000 lah. Lah tinggi itu mah. Lah tinggi itu mah. Tapi jujur kita, kalau yang dimakan beras Solok super, jangan sampai yang keluar zakatnya beras dolok. Nanti makan beras Solok super, pas bayar zakat beras dolok. Kecik malaikat anggali aja. Lain dan dimakan, lain dan keluar. Tukang kicuah kiroe. Dan dimakan lainnya dan keluar lain loh. Apa Ibu, zakat fitrah itu 5 cuma hukumnya. Tapi pilihlah yang maknya. Tapi jangan salah pilih. Ini sudah malam-malam terakhirnya. Saumul abdi mu'allakum ma bainas sama'i wal ard hatta yuaddiya shadaqatal fitri. Sesungguhnya puasa seorang hamba dan ibadahnya selama Ramadan tergantung antara langit dengan bumi. Tidak dilaporkan kepada Allah catatannya, tidak bisa naik kepada yang maha kuasa amalmu itu. Hatta yuaddiya shadaqatal fitri, sampai kamu bayarkan zakat fitrahmu. Kalau Bapak Ibu yang belum bayar zakat fitrah sampai kini lalu dilaporkan malaikat catatannya tidak. Mungkin masih menumpuk di samping rumah Bapak Ibu mah. Menumpuk pahala tarawih, pahala witir, pahala tadarus, pahala sedekah, pahala zikir.
Mangkeknya ongkirnya ulun dibayar deh. Lalu bagaimana hukumnya, Pak Ibu? Ini ya 5 ini ya. Pertama, waktu yang mubah boleh sah bayar zakat fitrah sejak hari pertama Ramadan sampai hari terakhir berpuasa. Jadi kalau kita kemarin mulainya hari-hari siko, Senin Selasa, Senin. Tapi lebaran kemungkinan samonyo kan? Kan ada yang lebaran hari Kamis doh. kemungkinan besar ini lebaran samonyo, hari Rabu. Kemungkinan besar. Kalau lah hari Senin mulainya hari Jumat lo lebarannya lah lebih hitungannya itu mah. Hari Selasa besok, Bapak Ibu, masih ada waktu yang dibolehkan untuk bayar zakat. 1 hari puasa bayar zakat sah, 2 hari puasa bayar zakat boleh, 3 hari puasa bayar zakat fitrah silahkan, mubah sah. Satu. Yang kedua, kapan waktu yang wajib? Wajib harus keluar zakat fitrah itu kalau matahari akhir Ramadan tenggelam di kaki langit sebelah barat, masuk waktu maghrib hari terakhir berpuasa, Selasa besok, berkumandang azan, sirene berapa namanya itu? Berkumandang juga. Sirene terakhir berbunyi, azan maghrib dikumandangkan, sudah wajib hukumnya bayar zakat fitrah. Perintahnya sudah beda, hukumnya wajib. Kalau sekarang sah-sah saja. Wah. Yang ketiga, waktu yang terbaik bayar zakat fitrah, terbaik, jebes kelas, Allah ridho, Allah suka, Allah cintai. Kapan? Sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri, zakat sudah sampai ke tangan yang berhak menerimanya. Jadi kalau bisa Pak Ibu, kalau bisa sebelum hari Sabtu besok sudah sampai ke tangan yang berhak. Karena hari Jumat hari terakhir orang bekerja, hari Sabtu lah mulai pulang kampungnya, lah mulai ke tempat dun sanaknya mah, lah mulai ke tempat keluarganya mah, ongkosnya masih kurang, balanjonya masih alun cukup, nyo masih mengarok zakat fitrah, nyo tunggu lo dulu sampai malam takbiran, dibagi lo siap isya, alah mah, jo aja pulang lah itu. Bapak Ibu cobalah lihat Kota Padang, jalanlah Bapak Ibu, malam takbiran itu jam sabaleh, jam 2 baleh, jam 1 dini hari, jam 2, jam tengah 3, masih ramai orang di Kota Padang mencari kebutuhan belanjanya, mencari baju anaknya, mencari kuenya, mencari gulo, mencari teh, mencari kopi, mana tuh? Pitih zakat fitrah baru dapet baru. Di situ baru kan dicari satu kebutuhan. Maka kok tidak dari awal? Maka Bapak Ibu jangan salahkan pengurus, yang salah itu jamaah. Maka kok tidak dibayar capek? Coba bayar malam kini, kini bisa dibagi mah. Coba bayar sekarang kini, besok pagi selesai mah. Tapi kalau tidak bayar, bilok kan dibagi. Tidak juga bisa dibagi, pitih lah dulu ya. Baca cara membaginya, pitihnya udah sampai lah dah. Sama orang kepulang hari Sabtu. Ayo, saya yang salah, jamaahnya yang salah. Apa Ibu, saya pernah khatib Idul Fitri datang jam 7, tapi naik mimbar jam tengah sabaleh. Mana tuh? Orang di situ membayar zakat fitrah pagi itu sadua lahi baru. Pagi itu lo di bagian sadua lahi, tunggu Selasa dulu, baru khatib bisa naik mimbar. Lawak cubo mah. Apa biarangannya? Galak siapanya dakwah lu sampai ke orang tua lah. Kami bagi kok kebiasaan sikonya, taruhilah aja begitu. Ayo. Mubah, wajib, terbaik. Nih ya, waktu yang makruh itu. Makruh. Kapan makruh? Kalau khatib naik mimbar, mana mimbarnya? Mimbar sikodo. Masih tua. Kalau khatib naik mimbar tanggal 1 Syawal, seluruh zakat fitrah jamaah di depannya sudah makruh hukumnya, tidak ada pahala apa-apa, makruh. Maka kalau Bapak Ibu ingin mengulurnya, ingin membuat molor, satu cuma jalannya itu,
kecian ke hatipnya tu, jangan capek tibu ke masaji, di luar sini dulu, ambeknya jangan masuk dulu. Kalau naiknya ke mimbar berku kacau urusan. Kalau pengurusnya naik tidak masalah, kalau hatipnya naik panitianya naik tidak masalah. Yang masalah hatipnya itu. Kalau naiknya assalamualaikum warahmatullahi, habis sudah itu. Pak Ibu, ini makruh. Yang haram dibayarkan. Zakat fitrah dibayar, Allah murka, Allah tak ridho. Kapan? Kalau matahari tanggal 1 Syawal, hari Rabu besok, tenggelam di kaki langit sebelah barat, tidak ada lagi suara sirene, yang ada hanya azan maghrib, baru mencari pengurus. Di mana panitia ambil zakat tu? Awak kau bayar zakatnya, baru dapat THR baru kau bayar zakat fitrah, kasih dia doan gua nehi caya itu. Kok bisa zakat fitrah haram? Bapak Ibu, puasa juga ada yang haram. Puasa bisa haram. Kapan? 1 Syawal. Solat ada yang dilarang. Kapan? Setelah siap solat subuh. Tunggu dulu suruk baru bisa. Nah, kok tidak langsung solat sunat? Siap solat asar, kan ada langsung solat sunat. Bapak Ibu, zakat fitrah juga seperti itu. Maka kalau ingin Bapak Ibu menjadi yang terbaik, Allah minta cuma 3 syarat. Nah, rutinkan baca Qur'anmu, kokohlah dengan solatmu, lalu alirkan hartamu pada waktu lapangmu, pada waktu sempitmu, atau sembunyi maupun terang-terangan. Pak Ibu, 3 ini kuncinya kalau kita tidak ingin rugi dalam hidup. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang tidak akan rugi usahanya, tidak akan tekor bisnisnya, tidak akan bangkrut perniagaannya, dia akan gunakan 3 hal dalam hidupnya. Pak Jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.